Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Dinanda dari kelas PAIG dengan NIM 2130202222. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi psikologi pendidikan. Yang pertama yaitu perkembangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 2. Belajar. 3. Teori belajar. 4. Inteligensi. 5. Motivasi. 6. Memori. Baiklah, silakan disimak videonya. Pertama yaitu perkembangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Perkembangan, pengertian perkembangan, perkembangan itu adalah suatu perubahan, dan perubahan ini tidak bersifat kuantitatif melainkan bersifat kualitatif. Perubahan suatu fungsi itu adalah disebabkan oleh adanya sesuatu proses pertumbuhan material yang memungkinkan adanya fungsi, dan di samping itu disebabkan oleh karena perubahan tingkah laku hasil belajar. Terus dari beberapa pengertian di atas itu dapat disampaikan 3 aspek, yaitu 1. Pengenalan, 2. Transmisasi sosial, 3. Yaitu kematangan yang dilakukan oleh individu dalam setiap aktivitas. Terus ada 3 aspek perubahan yang saling terkait dan tidak terlepas dari perkembangan dan pertumbuhan, yaitu yang pertama aspek fisik, pertumbuhan tubuh dan otak, kapasitas sensoris, keterampilan motorik, dan kesehatan merupakan perkembangan dari aspek fisik ini. Terus yang kedua yaitu aspek kognitif, meningkatnya kemampuan berpikir dan memecahkan masalah dan mengambil keputusan, kecerdasan atau bakat. Terus yang ketiga yaitu aspek psikososial, yaitu kepribadian dan hubungan sosial. Terus selanjutnya ada fase-fase perkembangan, terbagi menjadi 3. Yang pertama fase anak awal umur 0-3 tahun. Yang kedua adalah fase keserasian sekolah umur 3-13 tahun. Yang ketiga adalah fase kematangan umur 13-21 tahun. Terus ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan, digolongkan menjadi 3. Yang pertama yaitu narativisme, berasal dari Latin natus atau lahir, atau nativus kelahiran atau pembawaan. Terus yang kedua adalah empirisme, kebalikan dari aliran nativisme tadi. Terus keempat adalah konvergensi atau teori-teori yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Kedua yaitu belajar. Belajar itu memiliki ciri-ciri adanya kemampuan baru atau perubahan tingkah laku bersifat pengetahuan kognitif, keterampilan psikomotorik, dan nilai dan sikap yaitu efektif. Nah, perubahan ini tidak berlangsung sesaat saja, melainkan menetap atau dapat disimpan. Terus perubahan ini tidak terjadi begitu saja. Perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau kedewasaan. Terus ada tujuan belajar. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. 2. Untuk menahan atau memanah konsep pengetahuan. Terus yang ketiga adalah pembentukan sikap. Terus ada lagi bentuk-bentuk belajar. Yang pertama belajar abstrak. Belajar abstrak itu merupakan belajar yang menggunakan cara-cara berpikir abstrak. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman dan pemecahan masalah-masalah yang tidak nyata, termasuk dalam jenis belajar matematika, biologi, fisika, dan lain-lain. Terus yang kedua adalah belajar keterampilan, belajar dengan menggunakan gerakan motorik yang berhubungan dengan urat-urat saraf.
Tujuan dari belajar ini adalah untuk memperoleh dan menguasai keterampilan jasmani, termasuk dalam jenis belajar olahraga, musik, melukis, dan lain-lain. Terus ada manfaat dari belajar. Yang pertama adalah dengan belajar itu kita dapat menumbuh kebiasaan diri, terus dapat menumbuhkan motivasi pada diri sendiri atau diri seseorang. Terus yang ketiga adalah menambah banyak ilmu. 4, dapat menjadi orang yang diperuntukkan bagi lingkungan. Dan nomor 5, dapat menambah keterampilan. Terus ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor yang berasal dari dalam diri individu dan dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Faktor internal meliputi faktor psikologis. Terus yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor-faktor yang berasal dari luar individu meliputi faktor lingkungan, sosial masyarakat, lingkungan keluarga, dan lain-lain. Itu teori belajar. Teori belajar, belajar dulu merupakan proses di mana seseorang dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, teori belajar itu merupakan landasan terjadinya suatu proses belajar yang menuntun terbentuknya kondisi untuk belajar. Ada beberapa macam teori belajar yang muncul di dalam masa perkembangan psikologis pendidikan. Di antaranya yaitu 1, teori belajar behaviorisme. Teori behaviorisme ini adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh G.G. dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Yang kedua yaitu teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitif ini mulai berkembang pada abad terakhir sebagai protes terhadap teori perilaku yang berkembang sebelumnya. Terus teori kognitivisme ini ada karakteristik dari teori ini. Yang pertama adalah belajar adalah proses mental, bukan behavioral. 2 adalah siswa aktif sebagai penyalur. 3, siswa belajar secara individu dengan pola deduktif dan indukatif. 4, intrinsic motivation sehingga tidak perlu stimulus. 5, siswa sebagai pelaku untuk menuntun penemuan. 6, guru memfasilitasi terjadinya proses insight. Terus yang ketiga, teori belajar humanistik. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Terus yang keempat, teori belajar konstruktivisme. Dengan teori konstruktivisme, siswa dapat berpikir untuk menyelesaikan masalah, mencari dan membuat keputusan. Ada prinsip dari teori ini. 4 yaitu inteligensi. Pengertian inteligensi itu berasal dari bahasa Latin intelligere, artinya menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. Nah, inteligensi itu adalah kesanggupan untuk menyesuaikan diri kepada kebutuhan baru dengan menggunakan alat berpikir baru yang sesuai dengan tujuan. Terus inteligensi itu dapat diukur dengan cara tes IQ, tes UTS, dan tes UAS. Terus ada teori-teori inteligensi. Yang pertama adalah teori faktor yang dikembangkan oleh Spearman. 2 yaitu teori kognitif yang dikembangkan oleh Sternberg. Yang ketiga adalah teori inteligensi majemuk yang dikembangkan oleh Howard Gardner. Yang keempat adalah teori struktural. Teori struktural intelektual ini dikembangkan oleh Wilford. Terus ada faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi. Yang pertama adalah faktor pembawaan, yang kedua kematangan, yang ketiga pembentukan, yang keempat minat dan pembawaan yang khas, terus yang kelima adalah kebebasan. Terus ada
Ciri-ciri perbuatan inteligensi, salah satunya masalah yang dihadapi harus mengandung suatu tingkat kesulitan bagi yang bersangkutan. Keterangan pemecahannya harus cepat diterima oleh masyarakat. Yang kelima yaitu motivasi. Motivasi itu adalah perubahan dalam diri atau pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Nah, terus ada jenis-jenis motivasi belajar, yaitu satu, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang bersumber dari dalam diri seseorang. Sedangkan yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini adalah yang bersumber dari luar diri seseorang. Nah, terus Big Teller itu menyatakan bahwa ada 4 golongan motivasi belajar peserta didik. Yang pertama, instrumental peserta didik. Belajar karena didorong karena adanya hadiah atau menghindari hukuman. Yang kedua, motivasi sosial. Peserta didik belajar itu untuk menyelenggarakan tugas atau menyelenggarakan tugas. Terus yang ketiga yaitu motivasi berprestasi. Peserta didik belajar untuk meraih prestasi. Yang keempat, motivasi intrinsik, yaitu peserta didik belajar karena keinginannya sendiri. Terus ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama yaitu cita-cita atau aspirasi siswa, dua, kemampuan siswa, kondisi lingkungan siswa, kondisi siswanya. Terus adalah unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Terus ada lagi fungsi motivasi belajar. Yang pertama yaitu sebagai pendorong timbulnya perilaku belajar. Yang kedua sebagai pengarah terjadinya perilaku belajar. Yang ketiga adalah sebagai penggerak terjadinya kegiatan belajar. Akhir yaitu memori. Pengertian memori adalah ingatan atau suatu daya yang dapat menerima, menyimpan, dan memproduksi kembali informasi yang telah lampau. Ada tahap-tahap memori. Yang pertama yaitu tahap perekaman, disebut dengan encoding atau pencatatan informasi. Yang kedua yaitu penyimpanan, dan yang ketiga adalah pemanggilan kembali atau retrieval atau mengingat lagi informasi yang disimpan. Terus ada bentuk-bentuk memori. Yang pertama adalah rekognisi. Rekognisi, bentuk ingatan sederhana atau mengingat kembali kesan yang diterima indera. Yang kedua adalah rekal, mengingat sesuatu yang lebih sukar. Terus yang ketiga adalah reproduksi, bentuk ingatan lebih sukar lagi. Yang keempat adalah performance, mengingat kebiasaan-kebiasaan romantis. Terus ada jenis-jenis memori, dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah memori pendek, yakni memori atau ingatan yang berada dalam jangka waktu tertentu. Terus yang kedua memori jangka panjang, memori yang berada dalam waktu yang lebih lama. Terus ada cara-cara mengingat kembali. Yang pertama yaitu rekoleksi, yaitu menimbulkan kembali dalam ingatan sesuatu peristiwa. Terus yang kedua yaitu pembaharuan ingatan, hampir sama dengan rekoleksi tadi, tetap dan hanya timbul kalau ada hal yang merangsang ingatan itu. Terus yang ketiga adalah mempelajari kembali. Hal ini akan terjadi kalau mempelajari sesuatu yang dulu pernah kita pelajari. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya mengenai materi psikologi pendidikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.